Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang ibu mau absen dulu. Siapa-siapa yang tidak hadir? Ya, sekarang ibu mau absen. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Oh, lengkap ya. Berarti hadir semua ya. Nah, sekarang sudah absen. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran akidah akhlak ya, yang berjudul tentang syirik. Sekarang bisa buka halaman 4 yang berjudul tentang syirik. Nah, sebelum ibu yang membahasnya, ibu mau bertanya dulu kepada kalian, apa sih syirik itu? Ya, benar. Syirik adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, di sini syirik adalah perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. Perbuatan syirik adalah dosa yang sangat besar. Di sini dijelaskan ada surah An-Nisa ayat 48 yang berarti sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi perbuatan syirik ini adalah dosa yang sangat besar dan Allah tidak akan mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya kecuali dosa besar itu seperti syirik. Nah, jadi syirik itu termasuk dosa yang tidak Allah bisa maafkan. Nah, setelah itu syirik ini terbagi ada 2 macam. Yang pertama syirik akbar atau syirik besar, yang kedua syirik asgar atau syirik kecil. Syirik akbar ini terbagi 2 lagi, yaitu zahirun jali atau tampak nyata dan batinun kafi yang tersembunyi. Jadi contohnya dari zahirun jali atau tampak nyata ini contohnya seperti berbentuk yang berhala seperti patung, hewan, bulan, matahari, gunung, batu, sapi, ular, dan bisa juga manusia. Nah, sedangkan syirik akbar yang batinul kafiyah yang tersembunyi, yaitu contohnya seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Jadi bila ada orang yang meminta-minta yang sudah meninggal, kayak itu meminta bantuan atau pertolongan, itu termasuk syirik batinun kafi. Dan ada juga patuh kepada undang-undang atau hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Jadi seperti ada undang-undang yang melanggar peraturan tentang Islam atau peraturan tentang yang melanggar hukum Allah, itu termasuk batinul kafi. Nah, yang kedua, ibu akan membahas syirik asgar atau syirik kecil. Di syirik asgar ini adalah perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertobat. Nah, syirik asgar ini masih ada peluang untuk bisa Allah memaafkannya asal dia mau bertobat. Di sini contoh syirik asgar yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Ada sabda Rasulullah SAW, "Wa man qalafa bi ghairillah faqad kafara au asraka," yang artinya
Dan barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi bersumpah dengan nama selain Allah itu termasuk syirik. Di sini ada juga contoh lain seperti mantra, azimat, guna-guna, sihir, peramalan, dukun, bernajar kepada selain nama Allah. Bernajar kepada selain nama Allah ini contohnya bisa seperti katanya, jika aku sembuh dari penyakit aku akan mengadakan sesajian dan kuserahkan kepada Mbah Dukun. Ini adalah termasuk syirik karena ini adalah perbuatan yang sangat sesat. Setelah itu riya. Nah, riya termasuk juga ya perbuatan yang syirik karena riya ini adalah beramal bukan karena Allah, melainkan hanya ingin dipuji. Nah, sebelum ibu melanjutkan, ibu mau bertanya dulu kepada kalian, bagaimana yang penjelasan tadi? Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, baru ibu melanjutkan. Gimana? Alhamdulillah paham ya. Ya, ibu akan melanjutkan akibat negatif perbuatan syirik. Yang pertama, sulit menerima kebenaran. Yang kedua, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Jadi, karena adanya syirik tadi, ada rasa penyakit hati yang menjadikan mereka merasa gelisah. Dan bisa juga merasa hatinya tidak merasa tenang dan tidak pernah merasa puas apa yang telah dimiliki. Yang ketiga, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Ini pasti mengalami seperti dia melakukan persugihan. Ya, persugihan. Ini nih merasa inya tuh mempunyai segala hal, tapi setelah dia di akhirat nanti akan merasakan bagaimana siksanya neraka. Nah, sekarang yang keempat, orang musyrik dinilai sebagai makhluk terburuk. Maksudnya di sini Allah menilai seseorang tersebut lebih rendah daripada hewan dan lebih sesat daripada hewan. Selanjutnya, yang kelima, menjadi musuh Allah. Orang yang syirik akan menjadi musuh Allah karena ada surah Al-Baqarah ayat 98, artinya, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir, karena sifat syirik termasuk orang kafir. Terakhir, mendapat siksa neraka. Nah, orang syirik pasti mendapatkan siksa neraka karena dia telah berbuat dosa yang sangat besar dan Allah tidak akan memaafkannya. Allah akan memaafkan asalkan dia mau bertobat. Nah, karena penjelasan ibu sudah selesai dan waktunya pun sudah habis, ibu akan menyimpulkan dulu ya. Nah, sebelum ibu menyimpulkan, kalian apa ada ingin bertanya? Ingin bertanya apa? Oh, hikmah menghindari perbuatan syirik. Di sini ibu akan menyebutkan hikmahnya dari menghindari perbuatan syirik, yaitu menjadikan manusia memiliki pandangan yang luas. Yang kedua, mengangkat manusia ke derajat yang paling tinggi dan mulia. Yang ketiga, mengalirkan rasa kesederhanaan dan kesahajaan. Jadi karena menghindari dari sifat syirik tersebut, dia akan bersyukur dan akan menerima apa yang telah diberikan kepadanya. Yang keempat, membuat manusia menjadi suci dan benar. Yang kelima, memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal. Yang keenam, tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi. Jadi apapun masalah yang inya hadapi, inya kawan menghadapinya, tidak mengeluh. Itu pasti jika dia mempunyai iman dan tidak mempunyai sifat syirik.
Setelah itu menumbuhkan keberanian dalam diri manusia. Jadi maksud di sini dia tidak akan takut dengan mati. Yang terakhir menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Nah, apa ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu mau menyimpulkan dari pembahasan kita hari ini. Gimana? Ada tidak? Oke, tidak ada ya. Jadi Ibu menyimpulkan ya, syirik adalah perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah atau mempersekutukan Allah. Syirik di sini terbagi dua, yaitu asgar dan akbar. Setelah itu, akibat negatif syirik ini berbagai macam hal. Seperti tadi, sulit menerima kebenaran, munculnya perasaan bimbang dan ragu, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Orang musyrik dinilai sebagai makhluk terburuk, menjadi musuh Allah, dan mendapat siksa neraka. Sekian dari penjelasan Ibu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arilna haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arilna ba'atila battilan warzuqna tinabbahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Sekian dari penjelasan Ibu hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.